Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Seri pengajaran hari ini berjudul Keinginan Tuhan Saja. Saudara, kalau dikatakan bahwa manusia diciptakan segambar dengan Allah, Kejadian 1 ayat 27, itu berarti manusia diciptakan dengan diberi kehendak bebas, sehingga manusia bisa mengarahkan dirinya sendiri tanpa dikendalikan oleh siapapun juga. Tuhan sendiri pun tidak mengintervensi kehendak bebas manusia. Tuhan mengakui dan menghormati kedaulatan manusia, saudara. Ini merupakan sesuatu yang dahsyat, sebab hal ini bisa membawa manusia kepada kebinasaan atau kemuliaan, tergantung kemana kehendak bebasnya ditujukan. Manusia dikendalikan oleh kehendak bebasnya atau free will dalam menentukan nasib atau keadaan dirinya. Ini tentu ada resiko dan konsekuensinya, baik bagi manusia maupun bagi Tuhan sendiri. Dalam hal ini, bagaimanapun manusia harus tunduk kepada hukum tabur tuai. Galatia 6 ayat 7-9. Kemana arah langkah hidup seseorang ditentukan oleh keinginan atau kehendaknya. Jadi, apakah seseorang membawa diri ke kerajaan terang atau kerajaan kegelapan? Hal ini tergantung dari apa yang memenuhi hatinya. Dan apa yang memenuhi hatinya ditentukan oleh apa yang memenuhi pikirannya. Begitu, saudara. Setiap langkah dari keinginan seseorang hari ini menentukan nasib kekalnya. Sering terjadi keputusan beberapa menit menentukan kekekalannya. Contohnya, nasib Esau yang ditentukan beberapa menit ketika ia menukar hak kesulungannya dengan semangkuk makanan. Ibrani 12 ayat 16-27. Tentu saudara bisa baca sendiri. Oleh sebab itu, betapa berartinya menit demi menit hidup ini. Sebab menentukan nasib kekal yang tiada batas, saudara. Kalau hati dipenuhi keinginan yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, berarti menggiring manusia itu kepada kebinasaan. Alkitab Perjanjian Baru menunjukkan bahwa sebuah pelanggaran atau dosa terjadi bukan hanya setelah dilakukan secara fisik, tetapi keinginan yang tidak proporsional, yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, itu sudah dapat mengkondisi yang namanya dosa. 1 Timotius 6 ayat 10. Sedangkan dalam Yakobus 1 ayat 13-15 dituliskan, tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Setiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri. Begitu, saudara. Kalimat dalam doa Bapa kami yang mengatakan, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, itu dimaksudkan agar kita selalu membawa diri kita kepada keinginan-keinginan yang sesuai dengan Tuhan. Untuk itu kita harus berani menanggalkan segala keinginan yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Menanggalkan keinginan bukan berarti tidak memiliki keinginan. Bagaimanapun manusia pasti memiliki keinginan, saudara. Tetapi orang yang mengakui Yesus sebagai Tuhan akan mengisi jiwanya dengan keinginan atau kehendak Tuhan saja. Begitu seharusnya. Sehingga
Jiwanya menjadi bejana yang berisi keinginan dan kehendak Allah, saudara. Hal ini akan membuat hanya kehendak Tuhan yang menguasai kehidupan orang tersebut. Dalam hidup ini, kita harus hanya mau melakukan kehendak Tuhan saja. Saudara, orang yang berhasrat melakukan kehendak Tuhan akan diberi kepekaan untuk mengerti apa yang dikehendakinya. Tetapi, kalau seseorang tidak berhasrat melakukan kehendak Tuhan, Tuhan tidak akan memberitahu apa yang dikehendakinya. Orang seperti ini tidak memiliki kepekaan untuk mengerti kehendak Tuhan. Saudara, Tuhan tidak akan memberikan sesuatu yang bernilai tinggi atau berharga kepada mereka yang tidak layak menerimanya, yaitu mereka yang tidak berkeinginan melakukan keinginan atau kehendaknya. Maksud saya keinginan atau kehendak Bapa. Kita melakukan keinginan Tuhan karena kita mau membahagiakan hati Tuhan, dalam kesadaran bahwa sebenarnya kita tidak berhak menyenangkan diri sendiri. Oleh sebab itu, saudara, sebelum melakukan keinginan Tuhan, kita harus terlebih dahulu menanggalkan keinginan kita sendiri. Keinginan kita harus kita matikan dulu. Hal ini kita lakukan dengan sukacita dan rela, bukan sebagai suatu beban. Kita memandangnya sebagai suatu kehormatan dan anugerah. Orang yang melakukan keinginan-keinginan Tuhan adalah orang yang menjadikan Tuhan sebagai kebahagiaannya. Hidupnya menjadi bahagia dan bersih, sebab orang yang menjadikan Tuhan kegembiraan pasti hidupnya cenderung bersih. Sebaliknya, orang yang tidak menjadikan Tuhan sebagai kebahagiaannya cenderung hidupnya kotor. Oleh sebab itu, kita tidak boleh mengatur diri sendiri. Semakin kita mengatur diri sendiri, maka semakin sulit untuk mengerti kehendak Tuhan. Tetapi, semakin seseorang memiliki kesediaan menyerah kepada kehendak Tuhan dan berkerinduan menyenangkan hatinya, semakin ia mengerti apa yang Tuhan kehendaki. Nah, saudara, menurut pemikiran kebanyakan orang modern sekarang ini, pikiran manusialah yang utama, dan manusia itu sendiri yang berhak bertindak sesukanya. Irama hidup seperti ini sudah merupakan irama hidup manusia pada umumnya, khususnya di zaman ini. Tetapi saya katakan ya saudara, sebagai orang percaya yang mengenal kebenaran, haruslah kita menolak sikap hidup yang salah tersebut. Kita bersedia untuk hidup hanya untuk melakukan kehendak Tuhan dan membahagiakan hatinya, supaya kita berkenan di hadapannya, seperti Tuhan Yesus yang juga berkenan karena hidupnya hanya melakukan keinginan atau kehendak Bapa saja. Amin. Tuhan Yesus memberkati.